Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa berjumpa kembali di pelajaran geografi kelas 10. Minggu lalu kita sudah bahas tentang faktor-faktor pembentukan tanah. Hari ini kita akan bahas tentang kerusakan tanah. Fungsi tanah bagi tanaman memiliki peran yang sangat penting. Artinya, apabila terjadi kerusakan tanah, maka rusak pula tanaman yang tumbuh di atasnya. Secara umum, penyebab kerusakan tanah pada dasarnya dapat terjadi akibat aktivitas manusia maupun secara alami. Apa saja penyebab kerusakan tanah yang saat ini telah menjalar di berbagai kawasan, khususnya di Indonesia? Berikut penjelasannya. Apa saja penyebab kerusakan tanah? Yang pertama kita bahas tentang pencemaran tanah. Dalam peraturan pemerintah nomor 150 tahun 2000 disebutkan bahwa kerusakan tanah untuk produksi biomasa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Pencemaran yang pertama dapat kita lihat dari limbah domestik. Limbah domestik adalah berupa sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contoh limbah domestik dapat kalian lihat seperti gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh barang bekas atau sampah yang sangat sulit untuk diuraikan. Yang kedua, limbah cair. Limbah cair adalah zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme jika meresap ke dalam tanah. Akan mengakibatkan kematian mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Ini adalah contoh dari limbah cair. Yang ketiga, limbah industri. Penimbunan limbah mengakibatkan pembusukan yang menimbulkan bau di sekitarnya karena adanya reaksi kimia yang menghasilkan gas tertentu dan merusak lapisan tanah yang subur, seperti sisa pengolahan pabrik gula, kertas, krayon, plywood, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Pencemaran tanah yang terakhir, limbah pertanian. Zat kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan unsur hara tanah terkikis sehingga tanaman tidak dapat tumbuh subur. Pencemaran tanah bisa berdampak bagi kesehatan, ekosistem, dan pertanian. Untuk mengurangi dan mengatasi pencemaran tanah, dapat dilakukan beberapa penanganan pencemaran tanah. Yang pertama, remediasi, reboisasi, bioremediasi, dan pengolahan sampah. Kerusakan tanah yang disebabkan erosi. Erosi adalah proses terlepasnya material padat dari batuan induknya yang disebabkan oleh air, angin, es, gaya gravitasi, atau disebabkan oleh organisme. Kerusakan tanah yang terakhir adalah lahan kritis. Lahan kritis adalah merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya. Faktor penyebab lahan kritis yang pertama, faktor endogen, yakni sifat bahan induk dan sifat tanahnya, serta bentuk topografi lahan. Yang kedua, faktor eksogen, yakni faktor luar tanah yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan tanah. Oke,
Sampai di sini pembelajaran kita tentang kerusakan tanah. Dapat kita simpulkan penyebab kerusakan tanah antara lain erosi tanah, lahan kritis, dan pencemaran tanah. Sehingga kita perlu upaya penanggulangan dan pencegahan kerusakan tanah. Minggu depan kita masuk materi kita tentang lapisan atmosfer. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Salam sehat.